kakek kami, marga Sembiring Maliala berumah tangga, memiliki anak 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi 1 laki-laki ini sebagai generasi penerus kakek kami bermarga Sembiring Maliala. Yang kedua baru Sembiring Maliala perempuan, ini berumah tangga dengan marga Ginting Saragih. Awalnya ini dijumpakan atau dilamarkan dari Ginting Saragih ini datangnya dari juaken Sultan Langkat atau suruh-suruhan Sultan Langkat supaya memperdekat tali persaudaraan dengan Tanjung Muda. Inilah Ginting Saragih, dan keturunannya ini adalah almarhum dalam Ginting Saragih atau Sahganta atau Sahganta Ginting Saragih. Yang ketiga adalah perempuan. Perempuan ini dijuluki kami ini hilang raib perempuan ini, atau dijuluki kami dengan Nini Empong. Nini Empong itu dalam arti kata nenek kami yang hilang raib. Nenek kami hilang raib itu nanti kita buka ceritanya yang agak panjang sedikit. Ini awalnya nenek kami ini hilang raib ini waktu masa gadis. Masa gadis itu dia selalu berayun di pinggiran Sungai Wampu dan rambutnya sangat panjang. Kalau orang Karo menjelaskan rambut itu 7 lantaran. 7 lantaran artinya 7 lantaran itu 7 jemuran kain. 7 jemuran kain itu baru bisa dijemurkan rambutnya, baru terjemur. Itulah saking panjangnya. Jadi dulu kalau disanggul itu seperti menjunjung satu bakul. Saking besarnya kalau diikat dia seperti bakul. Inilah panjang rambut nenek kami yang hilang raib itu di pinggiran Sungai Wampu. Masa itu kehilangan nenek kami ini sangat sedih. Raja ini kakek kami sangat sedih kehilangan nenek. Jadi sampai sekarang lah bahwasanya sampai ke saya 8 keturunan ini tetap hilang raib. Inilah kami juluki Nini Empong. Di sini kami sambungkan lagi cerita ini, nanti kita buka lagi ceritanya supaya lebih agak panjang. Ini panjang ceritanya. Selanjutnya sebagai generasi penerus Sembiring Maliala, anak yang pertama ini memiliki anak, yaitu ada 5. Yang pertama ini laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan, yang keempat perempuan, yang kelima laki-laki. Di sini kejadian aneh janggal juga di keturunan cucunya dari Sembiring Maliala, kakek kami ini. Ini waktu masa lajang atau masa muda, anak cucu kakek ini selalu sering membuat suatu pekerjaan itu menebangi kayu supaya itu membangun atau rumah segala macam di pinggir Sungai Wampu. Inilah pekerjaan anak laki-laki ini. Jadi di sini terjadi satu aneh tapi nyata, bahwasanya kebetulan karena seringnya mengambil kayu, ibu dari kakek ini, ibu dari anak ini itu dimimpiin berjumpa sama bibitnya atau dari anak dari kakek kami yang Nini Empong hilang raib. Saya jelaskan mimpinya sedikit ini, bahwasanya Eda, katakan man anakmu, olah nari buati kayu-kayu si basnyan kue, katanya. Artinya, Eda, adik, bahwasanya itu kayu-kayu itu jangan diambil sama anakmu, itu tempat kami tinggal. Itulah arti mimpi ibunya dari 2 putra ini kepada ibunya. Apabila diambil, kata si yang hilang raib tadi itu, sada karikban cibuken 2 seranari kuban pagi pampangan anak me adewatimu kayu. Artinya apabila diambil nanti kayu itu, 1 nanti lumpuh, 1 nanti, arti bahasa Karo pampangan lumpuh, dua-dua ini, tapi sebutan bahasa Karo sada pampangan sada cibuken. Itulah artinya. Kenyataan aneh tapi nyata, kenyataan
Tapi anak tidak mempedulikan apa yang dijelaskan sama ibunya. Kedua laki-laki ini selalu mendabangi kayu di pinggir Sungai Wampu. Setelah diartikan dalam mimpi itu hanya dongeng menurut si anak. Tapi lama-lama kelamaan, disinilah sakit. Kedua anak ini sakit dan terjadi lumpuh. Lama kelamaan meninggal dunia, masih lajang dua-duanya. Selanjutnya perempuan, cucu dari kakek Sembering Maliala. Di sini berumah tangga ini terbalik. Kakek kami yang diberikan Raja Selesai marga Beru Peranginangin dari Kurmam, sini terbalik. Anak kakek kami ini cucunya berumah tangga yang diambil marga Peranginangin dari Kurmam. Kalau orang Karo disebut peci, jadi kunahe, jadi kuselok. Itulah artinya terbalik. Disinilah perempuan ini terbalik yang diambil marga Peranginangin dari Kurmam. Selanjutnya perempuan juga ini anak yang keempat. Di sini berumah tangga dia dengan marga Peranginangin, keturunan dari Mersihi Bangun. Sekarang ini masih ada anak-anaknya, itulah anak berutua kami itu, dan Muli, Herman atau Engkong, Peranginangin. Inilah keturunannya dari kami. Kakeknya dululah yang mengambil cucu dari Sembering Maliala. Selanjutnya ini laki-laki sebagai generasi penerus Sembering Maliala di Tanjung Muda sebagai penjaga kampung atau tempat tinggal di rumah kakek Sembering Maliala. Di sini saya buka lanjutkan cerita. Ini keturunan yang ke 1, 2, 3. Yang ketiga ini berumah tangga, ini lagi dia. Anaknya di sini ada berapa, saya tidak bisa menyebutkan berapa anaknya. Sekarang ini sudah kami buat suatu kesepakatan marga Sembering Maliala. Inilah kami, Sembering Maliala 7 Pitu Kuta. Jadi aslinya, tapi tidak bisa saya buka. Di sini tetap Sembering Pitu Kuta ada di sini. Ada dari Kuta Male, ada lagi Gunung Tinggi, ada lagi dari Tanjung Putri, ada lagi dari mana ini, dari Tanjung Baru, ada dari Tanah Gara. Di sini ada lagi dari perempuan dari marga Ginting. Di sinilah yang terakhir ini Tanjung Muda, karena dia yang paling muda. Saya buka sedikit cerita dari yang pertama. Yang tertua ini, di sini ada satu cerita. Di sini berhubungan dengan pedang yang ada di sini sebagai peninggalan dari kakeknya yang pertama. Ini kakek ini, kami ini matinya itu waktu ditembak Belanda, mengenai pas kena lubang telinganya. Di sini baru meninggal. Jadi di sini cucunya dari kakek ini sangat terkejut karena di sini meninggal dikarenakan ditembak Belanda pakai peluru emas pas lubang telinga. Menurut cerita yang saya dengar dari orang tua saya, bahwasanya kakek yang pertama ini, keturunan dari Sembering Maliala ini, sangat kuat, dibacok, ditembak tidak apa-apa, tapi entah kenapa itu dicari kelemahannya oleh Belanda, disuruh sebagai antek-anteknya diselidiki. Kebetulan pas lubang telinga ini harus ditembakkan melalui peluru emas. Disinilah meninggalnya kakek pertama, satu cerita saya buat. Nah, selanjutnya dari cerita yang yang anak terakhir ini, generasi yang terakhir ini, sini saya sebut namanya, cucu dari kakek kami ini namanya Muat Gahna Sembering Maliala. Inilah dia. Ini yang saya sebut namanya Muat Gahna Sembering Maliala. Di sini dia mempunyai anak, berumah tangga, dia mempunyai anak. Di sini anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada anaknya 6. Di sini anaknya 6 ini saya tidak bisa menyebutkan di sini. Banyak anaknya saya tidak sebutkan di sini. Ada juga
dari mana ini saya tidak sebutkan satu persatu, saya buka aja dari kami. Nanti ada episode yang lain saya buka semua cerita ini. Jadi di sini anak yang terakhir ini namanya Ngekang Sembiring Maliala, berumah tangga dengan baru bangun Kuta Baru Sigara-gara, Tanjolangkat, Kecamatan Salapian. Inilah dia. Disinilah berumah tangga Ngekang Sembiring Maliala, berumah tangga dengan anak dari Nini Bulang Besi Bangun Serapit. Jadi disinilah dia. Kebetulan Nini Bulang kami itu Besi Bangun itu 3 kali berumah tangga, 3 kali membuat kampung. Kampung pertama Serapit, kampung kedua Kuta Baru Sigara-gara, kampung ketiga Tanjolangkat Kuta. Jadi kebetulan kakek kami ini Ngekang Sembiring Maliala berumah tangga dengan anak dari Nini Bulang Besi Bangun yang di Kuta Baru Sigara-gara, yang termuda, 1 perempuan. Itulah diambil kakek kami. Dan di sini berumah tangga dia mempunyai anak ada 5. Di sini ada 5. Di sini yang pertama anaknya Deger Sembiring Maliala berumah tangga dengan kakeknya almarhum Abdi Musa. Inilah dia dengan marga Perangin Angin. Di sini berumah tangga dengan marga Karo-Karo, dari berumah tangga dengan marga Karo-Karo dari Beguldah. Selanjutnya ini Raja Nolong. Raja Nolong ini laki-laki berumah tangga dengan cucunya dari Besi Bangun, Baru Bangun, cucunya dari Besi Bangun, yaitu anaknya di sini ada namanya Pusuh Malem Baru Bangun, cucu dari Besi Bangun. Dan selanjutnya lagi inilah kakek kami Raja Enderang. Inilah berumah tangga dengan Baru Perangin Angin dari Kuta Baru Sigara-gara atau impalnya. Dan selanjutnya di sini ada yang termuda, Niah berumah tangga dengan marga Ginting. Inilah satu cerita. Di sini sebagai pembawa keturunan ini, 5 anak dari kakek ini hanya 1 yang memiliki anak. Semua dari keturunan kakek ini tidak ada anak, hanya kakek inilah Nerang Sembiring Maliala yang memiliki anak. Di sini anaknya inilah bapak kami. Jadi bapak kami ini ada 6 bersaudara. Di sini ada Miani Baru Sembiring Maliala berumah tangga dengan marga Perangin Angin Manjelang dari Dengki Mawar. Ini dia. Inilah yang kedua bapak dan saya, namanya Megahna Sembiring Maliala. Kenapa Megah Sembiring Maliala dibuat namanya? Supaya menurut bapak dulu jangan hilang nama kakeknya. Inilah maka dibuat Megah Sembiring Maliala, berumah tangga dengan Baru Perangin Angin dari Kuta Baru Sigara-gara, Tanjolangkat. Ini yang ketiga, perempuan tidak berumah tangga, sudah almarhum. Selanjutnya ini perempuan namanya Nehenen Sembiring Maliala, berumah tangga dengan Lemuk Subakti dari Nomotati. Saya tidak membukakan cerita dari beliau, tapi saya bukakan khusus Tanjung Muda aja. Selanjutnya ini Bunga Malam ini berumah tangga dengan marga Surbakti, Sampit Surbakti. Yang selanjutnya ini Maulana Baru Sembiring Maliala berumah tangga dengan Masa Surbakti dari Tanjung Muda. Di sini sebagai generasi penerus ada 6 anak kakek, hanya 1 bapak kami yang laki-laki. Inilah sebagai generasi penerus. Di sini inilah ke kami. Jadi ke kami ini
kami ada 4 laki-laki, 2 perempuan. Saudara saya yang tertua namanya Molzaya, sampai sekarang ini dia tinggal di Kota Sani. Yang kedua namanya Asrul Payung, ada di sebelah rumahnya. Di sini ada yang ketiga perempuan, dia berumah tangga di Rantau Perapat, didapatkan orang marga Sounding. Kalau di sini sudah disebut menjadi marga Serbakti. Disinilah saya sebagai keturunan ke-8. Saya sebagai di tempat tinggal di sini, nama saya Ahmad Sembering Maliala, dan saya berumah tangga dengan Bro Pramin Amin dari Kota Baru Sigara-Gara Tanjung Angkat. Di sini adik saya Magdalena berumah tangga dengan marga Terikat dari Sumbul Beras Tagi. Ini anak yang termuda, Madia Suranta, berumah tangga dengan Erni Berus Tepu dari Zeki Mawar. Inilah satu cerita yang kami ceritakan keturumbung dari kami, khususnya Maliala di Tanjung Muda. Jadi saya tidak membuka yang lain-lain, khusus Tanjung Muda aja saya ceritakan supaya cerita ini dilihat anak cucunya nanti. Beginilah satu cerita. Ini saya lanjutkan nanti cerita ini dikarenakan ada benda-benda pusaka dari kakek. Nanti saya bukakan, saya ceritakan sedikit. Beginilah satu terumbu, menjuah-juah Kejagrina.